DPR, siapkan undang-undang khusus ojol usai demo besar-besaran. Momentum perubahan atau sekadar janji politik. Tanggal 20 Mei 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan para pengemudi ojek online di ojol di Indonesia. Di berbagai kota besar, ribuan mitra pengemudi dari berbagai platform digital seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDriver turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran. Tuntutan mereka sederhana, namun menyentuh urat nadi kesejahteraan hidup, kejelasan status hukum, perlindungan sosial, transparansi sistem kemitraan, dan peninjauan ulang atas potongan aplikasi yang dianggap mencekik. Aksi damai ini menggugah perhatian publik dan mengguncang dinamika politik nasional. Merespons gelombang protes yang tidak bisa lagi diabaikan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyatakan akan menyusun undang-undang khusus ojol sebagai payung hukum yang secara spesifik mengatur ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Ini merupakan langkah historis yang belum pernah dilakukan secara serius sebelumnya. Namun, pertanyaannya, apakah ini momentum sejati untuk perubahan struktural atau sekadar retorika politis menjelang tahun politik? Latar belakang gejolak, ketidakpastian hukum dan ketimpangan relasi kuasa. Selama hampir 1 dekade terakhir, sektor ojek online telah berkembang menjadi tulang punggung transportasi urban Indonesia. Kemunculan platform digital pada awalnya membawa angin segar dalam dunia transportasi dan membuka lapangan kerja baru secara masif. Namun, seiring pertumbuhan eksponensial industri ini, ketimpangan hubungan antara platform dan mitra pengemudi semakin terlihat jelas. Para pengemudi tidak memiliki status sebagai karyawan tetap, namun juga tidak sepenuhnya independen. Mereka berada dalam wilayah abu-abu hukum, bekerja di bawah aturan sepihak yang ditentukan algoritma, tanpa perlindungan hukum layaknya pekerja formal. Potongan biaya aplikasi yang mencapai 20% hingga 30% dari setiap perjalanan menjadi keluhan utama. Selain itu, tidak adanya perlindungan asuransi yang memadai, tidak ada jaminan hari tua, dan fleksibilitas kerja yang semu menjadikan mitra ojol sangat rentan secara ekonomi maupun sosial. Dalam kondisi inilah demonstrasi besar-besaran 20 Mei menjadi puncak dari akumulasi ketidakpuasan panjang yang tak kunjung ditanggapi secara serius oleh negara. Aksi 20 Mei, tekanan sosial yang menggugah legislator. Demo ojol 20 Mei bukanlah sekadar unjuk rasa biasa. Ribuan pengemudi yang mengenakan jaket seragam warna hijau, biru, dan kuning berkumpul di berbagai titik strategis. Depan gedung DPR/MPR RI di Senayan, Balai Kota DKI Jakarta, hingga kantor pusat perusahaan aplikasi. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan robot, hapus potongan aplikasi, dan undang-undang ojol sekarang juga." Suasana yang tertib namun penuh determinasi menunjukkan bahwa para pengemudi telah cukup dewasa secara politik dan memahami cara menyuarakan aspirasi mereka dengan damai namun keras. Di tengah tekanan publik, pimpinan DPR, khususnya Komisi V yang membidangi transportasi dan infrastruktur, akhirnya menyatakan komitmen untuk segera membahas rancangan undang-undang transportasi online yang nantinya bisa menjadi dasar hukum pelindung bagi jutaan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Gagasan undang-undang khusus ojol, apa saja yang akan diatur? Rancangan undang-undang RUU ini diproyeksikan akan mencakup beberapa aspek krusial yang selama ini menjadi titik lemah regulasi transportasi online, status hukum mitra pengemudi. Salah satu isu utama yang ingin dijawab oleh RUU ini adalah kejelasan status hukum para pengemudi. Apakah mereka karyawan, pekerja lepas, atau entitas tersendiri dalam hubungan kemitraan? Selama ini, perusahaan platform menggunakan narasi kemitraan untuk menghindari kewajiban memberikan jaminan sosial atau tunjangan. Padahal dalam praktiknya, pengemudi seringkali harus tunduk pada sistem evaluasi, insentif, dan pemutusan hubungan sepihak tanpa perlawanan. Transparansi algoritma dan potongan aplikasi.
banyak mitra ojol mengeluhkan sistem algoritma yang tidak transparan, mulai dari pembagian order, penilaian performa, hingga pemotongan insentif. RUU ini diharapkan akan mewajibkan perusahaan platform untuk membuka algoritma secara terbatas kepada pengawas eksternal atau otoritas negara guna menjamin keadilan dan akuntabilitas sistem digital. Perlindungan sosial dan kesejahteraan. RUU ini dirancang untuk mengatur kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan asuransi, jaminan kesehatan, serta skema tabungan hari tua. Dalam konteks ini, BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan memiliki peran aktif dalam menjangkau sektor pekerja informal digital. Sanksi terhadap perusahaan platform. Tanpa adanya sanksi yang tegas, regulasi seringkali mandul. Oleh karena itu, DPR ingin memasukkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan sanksi administratif, denda, atau bahkan pembekuan operasi terhadap platform yang melanggar aturan. Tanggapan pemerintah dan dunia usaha, antara dukungan dan kekhawatiran. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, menyambut baik inisiatif DPR ini dan menyatakan siap berkolaborasi dalam perumusan regulasi. Menteri Perhubungan menyebut bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki payung hukum khusus yang mampu menjawab tantangan zaman digital, bukan sekadar memperpanjang status quo berbasis peraturan menteri, Permenhub, yang selama ini digunakan. Namun, di sisi lain, perusahaan penyedia aplikasi menyuarakan kekhawatiran. Mereka menyebut bahwa regulasi yang terlalu ketat bisa menghambat inovasi dan mengganggu fleksibilitas sistem ekonomi berbagi, sharing ekonomi. Beberapa pihak menyatakan bahwa jika beban regulasi terlalu berat, perusahaan mungkin akan menaikkan biaya layanan atau bahkan menarik diri dari pasar Indonesia. Suatu peringatan yang kerap kali menjadi taktik negosiasi dalam menghadapi tekanan regulasi. Aktivis dan akademisi, dukungan meluas. Namun tetap kritis, banyak akademisi, serikat pekerja digital, dan aktivis hak-hak pekerja menyambut baik langkah DPR. Mereka menilai bahwa inisiatif legislasi ini adalah jawaban atas absennya negara dalam melindungi jutaan pekerja digital yang selama ini terpinggirkan dari sistem formal. Namun, kritik juga disuarakan. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi kosmetik hukum yang tidak menyentuh akar permasalahan, atau lebih buruk lagi, menjadi alat negosiasi politik menjelang pemilu 2026. Para pengamat hukum ketenagakerjaan juga menekankan bahwa pembentukan undang-undang ini tidak boleh hanya fokus pada aspek transportasi, tetapi harus melihat keseluruhan ekosistem gig ekonomi yang mencakup pengemudi ojol, kurir, pekerja lepas digital, dan sebagainya. Jika tidak, maka hukum akan tertinggal oleh realitas sosial yang terus berkembang. Tantangan legislasi, kepentingan politik, lobi industri, dan waktu yang mendesak. Meski secara politik, langkah DPR ini terlihat menjanjikan, perjalanan legislasi bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama yang harus dihadapi antara lain, lobi dari perusahaan besar. Perusahaan teknologi global memiliki sumber daya untuk melobi atau mempengaruhi proses legislasi. Ini bisa mengakibatkan regulasi yang lunak atau tidak berpihak pada pengemudi. Fragmentasi aspirasi pengemudi. Tidak semua komunitas ojol memiliki suara yang seragam. Ada berbagai organisasi dan serikat dengan agenda berbeda. DPR perlu menjamin bahwa proses legislasi bersifat inklusif dan representatif. Keterbatasan waktu dan agenda politik. Dengan tahun politik semakin dekat, banyak legislator mulai fokus pada kampanye dan strategi elektoral. Risiko bahwa RUU ini akan tersandera oleh agenda politik sangat besar. Penutup, momentum untuk revolusi sosial digital. Apakah RUU ojol ini akan menjadi terobosan nyata atau sekadar janji kosong? Semuanya bergantung pada kemauan politik, partisipasi publik, dan transparansi proses legislasi. Jika dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi revolusi sosial digital, di mana negara hadir melindungi para pekerja baru yang muncul dari ekosistem digital. Namun jika tidak,
maka ini akan menjadi satu lagi catatan panjang tentang bagaimana suara rakyat seringkali dibungkam setelah pemilu usai. Kini, bola ada di tangan para wakil rakyat. Rakyat telah bersuara lewat demo 20 Mei. Tinggal apakah suara itu dijadikan dasar kebijakan nyata atau dibiarkan menguap seperti biasa. Waktu akan menjawab, tetapi sejarah mencatat bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari tekanan jalanan, dan demo ojol 20 Mei adalah salah satunya.